wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah semangka wajib mendadak salam yang belum kompak sekali lagi dan salam insyaallah yang jawab salam Ustaz di sini bakal dibacakan rezekinya Amin. jaga umurnya amin. Amin. Berikan solusi terhadap segala persoalan amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kencang berarti lagi problem manis. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa turina wa mustafa maulana Muhammadin. Allahumma shalli alaihi. Sekali lagi yang kompak karena salawat kita merupakan identitas kita nanti di akhirat. Kalau di dunia kita dikenal karena kata penduduknya, maka di akhirat dikenal karena bacaan salawatnya. Insya Allah setiap kita membaca salawat, Nabi dengan sendirinya akan mengenal diri kita. Amin. Amin. Di saat kita membaca syafaatul utsman, di saat itu Rasul mendekat kita karena wajah kita familiar di hadapan beliau. Kenapa? Karena sering kali memperkenalkan diri kita dengan membaca salawat. Ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tuhrina wa mustafa wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu al-azim wa sadaqal nabiyul karim wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi. Bapak-bapak sujud salat zuhur memuliakan Allah. Mungkin ada beberapa ibu di belakang sana. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kehidupan dan kesehatan. Lebih besar dari nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam kita. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita akan tetap konsisten sampai pada tarikan nafas yang terakhir kalinya dan menghadap Allah dengan status husnul Khotimah. Amin. jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saat ini kita masih menapaki bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal populer di masyarakat disebut sebagai bulan Maulid. Sebenarnya bulan Rabiul Awal tidak hanya bulan Maulid. Ada 3 peristiwa penting, peristiwa fundamental bagi kita orang-orang yang beriman di bulan Rabiul Awal. Apa saja peristiwa itu? Yang pertama, peristiwa kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Lalu yang kedua, peristiwa apa? Peristiwa wafatnya beliau di bulan Rabiul Awal di hari Senin juga. Jadi kalau Nabi ini wafat dan lahirnya sama di hari yang sama, di bulan yang sama. Ini keistimewaan Nabi. Beda sama kita. Kalau kita model ngancam, lahir bulan Maulud, mati sama. Lahir Covid Sabtu. Nabi kagak. Lahirnya hari Senin di bulan Rabiul Awal, wafatnya hari Senin di bulan Rabiul Awal. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kematian itu sudah senang. Yang kedua, wafatnya beliau. Yang ketiga, peristiwa hijrah. Hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah itu terjadi oleh para ulama, mufaqqahul ulama, itu justru di bulan Maulid atau di bulan Rabiul Awal, tidak di bulan Muharram. Jadi ada 3 peristiwa besar. Nah, di bulan Rabiul Awal ini saudara-saudara, di tengah-tengah masyarakat kita itu berkembang tradisi Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus. Tetapi ingat saudara-saudara, membaca rawih, membaca tiba, membaca Maulid berzanji Nabi, melakukan berbagai macam kegiatan peringatan Nabi, itu
satu-satunya. Bahkan itu akan terkesan sebagai ritualitas saja. Hal yang paling prinsip untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi, kerinduan kita kepada Nabi, bukan dengan cara itu. Itu bagus, itu keren, itu cakep, bagian dari tradisi kita. Tapi ada yang lebih substantif dari itu, ada yang lebih mendasar dari itu. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, man barang siapa ahya menghidupkan sunnati, tradisiku, faqad ahabbani, maka dia benar-benar mencintaiku. Wa man kana wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dipastikan dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi kalau kita membuktikan cinta kita kepada Nabi, tidak cukup dengan membaca hikmah, tidak cukup dengan baca maulid, tidak cukup dengan baca berjanji, tidak cukup dengan kehadiran kita di tempat-tempat peringatan maulid Nabi. Itu bagus, itu keren, itu cakep, tapi bukan itu tujuan yang paling dasar membuktikan cinta kita kepada Nabi. Apa bukti cinta kita kepada Nabi? Melaksanakan tradisi yang sudah dibangun, syariat yang dikerjakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo biar semangat. Nabi melihat kita, identitas kita dari baca sholawat. Ayo kita berangkat bersholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ada sunnah mingguan, ada namanya sunnah bulanan, ada namanya sunnah tahunan, dan ada pula sunnah harian. Kalau kita bicara soal sunnah mingguan, Nabi puasa Senin Kamis, Senin Kamis Nabi puasa. Kalau sunnah bulanan, Nabi puasa di hari 13, 14, 15, namanya Ayyamul Bid, setiap bulan Hijriah. Tahunan apa sunnah tahunan? Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah tahunan. Khitan itu sunnah seumur hidup sekali. Khitan sunnah seumur hidup sekali. Ada yang mau khitan 2 kali? Jangankan 2 kali, 1 kali aja kayak mau bisa kan? Walaupun ada ulama sebagian mengatakan al-khitan wajib, khitan wajib. Tapi umum ulama mengatakan khitan itu sunnah dimuakan. Ada sunnah. Ada sunnah yaumiyah, sunnah harian, ini yang penting, yang nanti kita bawa oleh orang kita. Kalau kita cinta sama Nabi, sunnah harian kita jangan sampai lepas. Ada 7 sunnah harian kita, sunnah harian Nabi yang gak pernah ditinggalkan sepanjang hidup Nabi. Jadi ada 7 sunnah harian Nabi yang Nabi gak pernah meninggalkan sekalipun sepanjang usia Nabi. Apa itu? Yang pertama, ia mulai sholat malam. Insya Allah yang hadir di sini kalau malam berbangun nggak? Ngapain? Itu sama kan Ustaz juga. Jadi kalau malam nggak ya? Kalau malam ini nggak bisa. Kita bangun malam, bangunin bini, ingetin. Bu, manrob bukan? Ingetin, manrob. Jangan cuma sekali-kali kita bangunin bini, bukannya manrob bukan, kita ingetin. Bu, mahrob bukan. Mahrob aja. Itu juga ibadah, tapi ada yang lebih penting dari itu, saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat tradisi para nabi, para rasul, para ulama, para kiai, para habaib, para waliullah, tidak ada satu mereka pun yang tidak punya aktivitas di malam hari, terutama qiyamul lail. Jadi itu tradisi orang-orang hebat dari dulu sampai sekarang. Itu selalu qiyamul lail, dan itu jadi Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, di sebagian malam, fatahajjat, maka tahajudlah, nafilatan lak, sebagai nafilah, sebagai sunnah, sebagai biasa. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kau mau tahajud di malam hari, Allah memastikan
Ustaz saya gak bisa 8 rakaat, 6 rakaat, cukup 2 rakaat. Cukup 2 rakaat. Di saat orang sedang terlelap dalam tidurnya, bermimpi indah, kita mengambil air wudhu, gelas sajadah kita meneteskan air mata, mengingat segala dosa yang kita lakukan, hening, sepi. Di saat itulah kita merasakan akan dekatnya sakaratul maut. Di saat itulah kita merasakan bagaimana keadaan kita dalam rukuk tanpa teman. Kita gelar sajadah, teteskan air mata, adukan semua persoalan kita kepada Allah. Kenapa sih kita selalu mengadukan persoalan kita kepada sama manusia? Bukankah segala persoalan Allah adalah solusi? Libatkan Allah dalam urusan kita. Ya Allah, saya ini udah miskin bertahun-tahun ya Allah. Sekali waktu nama coba dengan kekayaan, siapa tahu saya kuat ya Allah. Ya Allah, bini rawal pun percaya pun ya Allah. Cobalah sekali-kali tambahin aku lagi yang pendidikan. Boleh Ustaz? Boleh. Karena malam hari, malam atau waktu terdekat seorang hamba dengan Allah. Kalau jam-jam segini sibuk, ibarat telepon lu sibuk aja. Kenapa? Karena di hari itu begitu banyak orang meminta kepada Allah, minta rezeki, mau beraktivitas. Malam hari sebagian orang tertidur, kita terbangun. Jurusan langsung kita dengan Allah. Allah mendengar. Bahkan Allah panggil kita. Hal min mustaghfirin, hal min mustaghfirin. Siapa di antara kalian yang akan minta maaf atas dosa-dosanya? Aku bukakan pintu taubat. Aku bukakan pintu ampunan. Tapi di saat Allah memanggil kita sedang terlelap dalam tidur panjangnya. Masya Allah. Satu, cepetan aja. Jadi satu qiyamul lail. Kita usahakan mulai malam kita bangun. Amin ya. Iya, dari bangun jangan kencing doang. Habis kencing ambil dulu, ambil sholat 2 rakaat. Setelah itu kalau kita udah terbiasa bangunin bini. Roh buka ikan. Iya, bukan buka. Itu satu. Yang kedua apa Ustaz? Qiraatul Quran qabla tulu'i syams. Membaca Quran sebelum terbitnya matahari. Rugi kalau kita sebagai orang beriman nggak bisa baca Quran. Nabi mentradisikan setiap sebelum matahari terbit, Nabi sudah baca Quran. Mengawali hari dengan bacaan Al-Quran. Ustaz saya belum bisa. Kalau belum bisa wajib hukumnya belajar. Sekali-kali saudara-saudara, Allah tidak pernah mempersoalkan hasil. Kita kaya, miskin, populer, tidak populer, nggak masalah bagi Allah. Berpangkat atau rakyat biasa, nggak masalah bagi Allah. Yang Allah persoalkan nanti adalah proses bagaimana kita berikhtiar untuk mencapai hasil. Allah nggak menuntut kita untuk bisa baca Quran. Yang penting kita berusaha untuk bisa membaca Al-Quran dengan cara belajar. Ustaz saya kan udah tua, pikiran saya udah nggak mulai fokus, lisan saya udah nggak fasih lagi, nggak apa-apa. Gurunya ngajar, alam taro kaifa, lidahnya udah keluh, ayam taro kayak apa, ayam innahu kana tawwaba. Dia jawab innahu kawatamba. Kesulitan itu justru lipat ganda pahala kita. Jangan sia-siakan waktu. Kalau kita mengejar dunia nggak bakalan habisnya. Sampai kapan kita mengejar dunia? Usia 50 fokus ke akhirat, nggak bakalan lama lagi. Benar serius. Seberapa lama sih kita hidup di dunia? Kalau udah menapaki usia 50 tahun, berarti usia di mana kita harus parkir, Mas. Parkir kemana? Orientasinya kepada Allah. Karena tidak lama lagi 50 itu kalau bahasa Jawa seket tuannya senang kedunan. Senang kedunan itu pikirannya masjid, musola, taklim tuh. Senang kedunan. Gak mungkin kita ke kafe pakai itu. Kalau pakai ke kafe pakai peci model begini, kata orang kafe dulu, yang sama dokternya belum sehat udah dilepas gitu katanya. Betul apa betul? Kalau swidak 60 itu swidak, Mas. Itu filosofi 60 swidak. Umur 60 orang Jawa menyebutnya swidak. Apanya? Sewayang-wayang kudu siap indah. Orang usia 60 enggak perlu sakit tiba-tiba covid aja. Iya, kalau orang masih ini kebanyakan kan sakit dulu, berobat kemana dulu. Tapi kalau udah 60 masih kuat. Klik selesai. Makanya hati-hati kalau udah umur 60 pengen makan apa kasih aja udah. Nah, diomit lagi apa ya? Dan singkat. Baca Quran. Yang ketiga, sholat subuh berjamaah. Nabi tidak sekalipun pernah meninggalkan masjid di waktu subuh. Tak pernah. Sepanjang beliau sehat tak pernah. Jadi kalau subuh
Ada dua sholat yang kata Nabi kategori sholat berat. Namanya sholat isya sama sholat subuh. Berat bagi siapa? Bagi orang-orang munafik. Kalau orang munafik itu isya sama subuhnya berat banget dah. Kalau kita sholat isya sama subuh bisa berjamaah, keren. Itu lepas dari dakwaan, dari tuduhan hadis ini. Ya, Ustaz, alhamdulillah saya sholat subuh tepat. Tepat jam berapa? Jam 7. Tepat jam 7. Kacau benar. Nah, terus apalagi? Sholat duha. Jadi tadi diingetin. Satu, apa tadi? Qiyamul Lail. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran. Yang ketiga, sholat subuh berjamaah. Yang keempat, sholat duha. Pak, jangan kita berpikir kalau rezeki yang kita dapatkan itu mutlak karena kompetensi kita, kemampuan kita. Tidak, Mas. Kalau kita bicara jujur, ada orang yang kemampuannya lebih rendah dari kita, tapi rezekinya banyak banget. Sebaliknya ada orang yang kemampuannya lebih tinggi dari kita, tapi susah aja hidupnya. Ada orang yang hidup dikejar-kejar duit, ada. Nggak ngapa-ngapain duit datang sendiri. Tapi ada orang yang setengah mampu sudah duit, nggak dapat apa. Ada. Karena itu sudah ditangkap oleh Allah. Tapi rezeki tidak hanya sekedar rezeki. Kita pengen rezeki yang barokah. Untuk bisa rezeki barokah, libatkan Allah di tarikan awal. Apa tarikan awal? Sebelum berangkat pergi dari rumah atau di antara sela-sela kita berusaha gelarkan sajadah sholat duha. Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat duha. Di dalam sholat duha ada doa yang keren banget. Ya Allah, andaikan rezeki itu masih ada dalam perut bumi, keluarkan ya Allah. Andaikan rezeki itu masih ada di atas langit, turunkanlah ya Allah. Andaikan rezeki itu masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Andaikan rezeki itu ada haram-haram dikit, sucikanlah ya Allah. Jangan sekali berdoa habis sholat duha doanya ya Mahmud, ya Mahmud, ya Mahmud, ya Mahmud. Ditanya orang yang belakang, Bang, doanya cuma itu doang. Iya, saya minta rezeki dari Allah. Ya Mahmud apa? Ya Allah, berikanlah aku mama muda. Yang terusnya apa? Sedekah. Sedekah. Jangan berpikir sedekah itu harus banyak. Bagusnya memang banyak. Bagusnya memang banyak. Tapi Nabi mentradisikan dalam kondisi pahit sekalipun wajib baginya untuk bersedekah setiap hari, walaupun jumlahnya banyak. Ustaz mau nanya, saudara nggak ikhlas 1 juta, dengan ikhlas 10 juta pilih yang mana? 10.000 pilih mana? Nah, saudara 10 juta nggak ikhlas, sama 10.000 ikhlas pilih mana? 10.000 ikhlas kan? Emang wajahnya pelit semua itu modelnya. Ente boleh klaim sekarang rumah aneh, rumah paling besar di komplek aneh umpamanya gitu. Mobil aneh yang paling cakep yang gue punya, nggak ada yang lain, semua orang lihat gua. Jadi sultan kira-kira begitu. Saya mau tanya, deposito yang Anda sekarang ini ada di tangan Anda. Perusahaan sekian banyak lembar saham Anda miliki. Pangkat jabatan Anda punya, sampai kapan itu akan menjadi milik kita? Jawabannya cuma satu, sampai tarikan nafas yang terakhir kali ini. Setelah tarikan nafas itu, semua label duniawi akan kita tinggalkan dan kita menghadap Allah tanpa bekal dan ongkos. Sudah sekali. Kan buat warisan anak kita, oke, buat warisan anak kita. Pertanyaannya, apakah warisan yang kita berikan kepada anak kita dimanfaatkan untuk kebaikan? Jangan-jangan tidak, jangan-jangan mereka lupa. Di alam tubuh kita disiksa karena mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama mengumpulkan harta. Sementara di atas muka bumi, anak-anak kita sedang bersorak-sorai kegembiraan, bersenang-senang tanpa peduli doa untuk kita. Makanya jangan berharap terhadap bantuan orang lain untuk bisa selamat di hadapan Allah. Berharaplah pada kita sendiri dan tanamkan kebaikan kepada siapapun agar kebaikan itu berbalas untuk kita sendiri. Yang berikutnya, istighfar. Istighfar jangan sampai lepas. Nabi dijamin masuk surga, tapi minimal Nabi sehari semalam itu minimal sekurang-kurangnya 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Nabi sudah dijamin, gak pernah salah karena setiap mau berbuat salah diingatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Tapi sepanjang itu jaminan surga udah oke. Tapi Nabi tetap beristighfar mohon kepada Allah. Yang terakhir, yang ketujuh sunnah Nabi itu dawamul wudu. Jangan tinggalkan wudu. Batal wudu lagi. Karena wudu itu kunci dan berkah. Kalau orang dawamul wudu, menjaga
akan berbuat maksiat, hidungnya akan terjaga, mulutnya akan terpelihara. Kenapa? Wudhu suci. Aktivitas diawali dengan wudhu kata Nabi. Bahkan kalau kita makan diawali dengan wudhu, maka sepanjang hidupnya tidak akan terkena kemiskinan dan kefakiran. Kita mah kagak mau deketin sama bini, harusnya wudhu dulu. Kita mah kagak ribet sama macet telur, ya kan? Nama stamina begitu kan? Sampai lupa bahwa harus wudhu dulu, baca doa dulu biar jadi anaknya nanti anak yang soleh. Anak soleh kan tergantung adonannya mas. Adonan setan. Gimana jadi anak soleh kan begitu. Jadi sekali lagi ayo kita ingat-ingat 7 sunnah yaumiyah Nabi. 1. Bareng-bareng biar kalaupun udah semua kita amalkan, sebagian kita amalkan mulai hari ini. 1. Yang kedua, yang ketiga, apa yang ketiga? Yang keempat, yang kelima, duha. Yang terakhir, Nabi itu ainani yanamani wa qalbuhu yaqul. Beliau itu suatu ketika tidur matanya, tapi wa qalbuhu yaqul. Hatinya tetap hidup. Kamu lihat sampai mata melotot paham orang. Itu ya, dari 1 yang melem, kedua tadarus Al-Quran, ketiga sholat subuh berjamaah, keempat sholat duha, kelima sedekah, keenam istighfar, ketujuh dawamul wudu al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.